Ribu. Kalau kalian bisa transaksi 100 kali transaksi tiap hari, minimal paling enggak kalian dapat penghasilan 500.000 sehari guys. Jadi dengan begini kalian bisa. Halo guys, jadi saat ini saya lagi ada di Mr. Crab ya. Jadi kebetulan tadi antar jemput anak saya mampir sini dulu bentar. So, saya pengen kasih video tentang bagaimana cara optimalisasi agen briling ya. Oke, saya buka aja deh biar enak. Jadi banyak agen yang banyak mengeluh bagaimana cara meningkatkan transaksi. Ada yang belum bisa target sehingga mesin edisinya ditarik kan. Target transaksi kita tuh ada 300 transaksi per bulan ya. Saya kira teman-teman agen briling semuanya tahu. Oke, kita lanjut di jalan aja ya biar enak ngobrolnya. Ya, seperti judulnya yaitu cara meningkatkan transaksi di agen briling ya. Bagaimana caranya? Banyak di antara kita yang sudah lama jadi agen briling tapi hasilnya dan cuannya transaksinya belum bisa maksimal. Nah, caranya bagaimana? Menurut saya caranya yang pertama itu kita jangan sampai menolak pelanggan ya. 1-2 pelanggan tuh jangan sampai tidak terjadi transaksi ketika datang ke agen briling kita. Contoh misal dia mau transfer 2 atau 3 juta tapi kita kebetulan kehabisan saldo. Nah itu yang membuat nanti kita bisa kehilangan trust dari nasabah atau pelanggan kita, karena dia berpikir wah ini setiap saya datang ke sini ya mungkin hanya 1-2 kali dia ketolak karena mungkin nggak ada saldo atau nggak ada tunai ya, misal dia tarik tunai. Nah itu membuat dia berpikir wah, sementara kan banyak agen juga di sekitar kita, mungkin kalau yang tempatnya nggak begitu banyak agen nggak masalah, dia bisa kembali lagi. Tapi masalahnya ketika di tempat tersebut banyak agen di jarak yang nggak terlalu jauh. Sekarang kan teman-teman pasti lihat jarak berapa ratus meter ada agen briling kan. Jadi artinya itu nanti akan kelihatan dari sekian banyak agen mana yang ramai mana yang enggak. Itu triknya apa? Ternyata itu dia yang paling jarang menolak pelanggan. Nah untuk itu apapun yang terjadi kita harus bisa cepat-cepat kondisikan, maupun itu ketersediaan saldo maupun ketersediaan cashnya. Nah, solusinya bagaimana bagi modalnya yang mungkin kurang begitu kuat? Mungkin kan ya beberapa agen memang ini nggak ada patokannya ya, artinya modalnya berapa. Tentunya kalau modalnya lebih kuat, jadi kalian ketahanan dalam melayani transaksi juga lebih besar. Katakanlah modal kalian cuman 30 juta ya. 30 juta ada orang tarik tunai 1 juta, 30 orang sudah habis. Kalau mungkin transaksinya tarik tunai, ada yang transfer, tarik tunai, ada yang transfer sih masih bisa balance. Tapi pada situasi tertentu, itu pada hari itu bisa saja terjadi banyak yang transfer dan yang tarik tunai sedikit. Artinya, kalau kalian bisa transaksi 100 kali transaksi tiap hari, minimal paling enggak kalian dapat penghasilan 500.000 sehari guys. Jadi dengan begini kalian bisa, artinya kan kita bisa kekurangan saldo atau kekurangan cash ya. Dan cara mensiasatinya bagaimana? Nah ini dia yang pasti kalian tunggu. Kita ada satu orang, entah itu saudara atau karyawan ya, yang siap pick up sewaktu-waktu ke bank buat narik saldo ataupun masukin saldo guys. Jadi kita harus cepet, kita harus bisa mengira-ngira kira-kira jangan sampai mepet banget baru kita berangkat ke bank misalkan mau nyaldo, tapi begitu baru berangkat saldo kita sudah kehabisan peluru. Nah di situ siasatnya harus seperti itu guys. Jadi kita harus kira-kira gercep ya, jadi untuk mengantisipasi hal yang tersebut. Karena ketika pelanggan satu kita balik kanan dan besok misalkan 2 kali dia balik kanan, trust dia berkurang dan dia itu cerita ke teman-teman yang lain, wah aku transfer di situ atau tarik tunai di agen A misalnya, itu di sana nggak bisa, yuk ke agen B aja. Nah, sementara agen B bisa mengendalikan semuanya itu. Akhirnya timbul opini publik atau pelanggan itu bahwa agen B lebih profitable atau lebih profesional atau bahkan dia lebih bisa melayani. Nah, itu yang harus kita pikirkan untuk namanya membangun
trust atau kepercayaan publik atau membangun namanya engagement pelanggan ya. Sebetulnya kita bisa disiasati saat-saat jam. Masalahnya gini, ada pertanyaan dari subscriber saya juga ya. Dia tanya, "Bang, kalau jam kantor tutup gimana Bang? Kalau Bang Sabtu tutup, Minggu tutup, itu solusinya bagaimana? Kita kan nggak bisa masukin saldo atau tarik tunai." Gini guys, sekarang tiap unit yang saya amati itu di tiap unit itu ada mesin CRM ya, atau store tunai. Jadi kita kalau mau nyaldo, kita ke CRM aja bisa setoran uang kita dan kita punya saldo kembali, kita punya peluru kembali kan. Dan kalau tarik tunai, ada lagi pertanyaannya, Bang, kalau tarik tunai kadang-kala kita ke unit ya, langsung datang ke unit itu kita tarik katakanlah 50 atau 100 juta tanpa harus pesan dulu, itu biasanya nggak bisa. Nah, solusinya bagaimana guys? Jadi solusinya gini, perbanyaklah ATM kalian. Jadi bisa kan, satu nama kalian, misalkan kalian punya 20 ATM, kamu tuh bisa tarik sampai 20 juta di ATM. Kan satu ATM bisa 10 juta kan. Jadi misalkan kantor tutup pun, jadi kamu nggak mengandalkan uang dari kas kasir tersebut di bank ya. Jadi misal kamu mau tarik 100 juta aja dalam di mesin ATM bisa kan, pakai 10 ATM. Ya nggak? Satu ATM 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta sampai 10 kali. Jadi itu sebetulnya hal-hal kecil tapi jarang dipelajari sama teman-teman agen briling kebanyakan ya. Bahkan ya, tapi kalau buat yang modalnya udah besar-besar sih banyak ya teman-teman saya agen briling di seluruh Indonesia itu kan, kita juga ada grupnya. Di situ modalnya sudah banyak sih. Jadi itu nggak ada masalah. Jadi yang di sini saya sampaikan yaitu yang mungkin kekuatan modalnya itu masih belum bisa cover. Soalnya kuncinya apa? Itu kuncinya agen brillingnya itu tadi. Jadi intinya jangan sampai menolak pelanggan gara-gara kita sudah kehabisan peluru. Peluru di sini bisa dalam bentuk cash, kalau ada orang transfer kita sudah nggak punya saldo, atau ada yang tarik tunai kita sudah kehabisan cash. Jadi buat agen drilling itu pinter-pinter bagaimana kalian mensiasati supaya dalam satu hari itu kalian nggak kehabisan peluru. So itu dulu ya guys ya. Nanti akan saya share lagi tips dan triknya agen drilling bagaimana kalian bisa punya omset dalam satu bulan itu bisa mencapai di atas 3 miliar ya. Jadi paling nggak kan kalau sudah rame ya, minimal transaksi agen drilling itu bisa sampai 100 transaksi loh guys. Jadi buat kalian yang masih di bawah 20 transaksi, di bawah 50 transaksi, semangat ya. Nanti akan saya ajarkan, ikuti terus video aku. Makanya jangan lupa subscribe channel aku ini ya. Nanti akan saya ajarkan bagaimana kalian minimal bisa mendapatkan 100 transaksi tiap hari. Dan katakanlah 100 transaksi ya, sehari itu satu transaksi itu 5.000, kita pukul rata aja ya. Padahal kalau tarik tunai yang gede-gede kan nggak mungkin bayarnya 5.000 kan, bisa saja 10.000, bisa saja 15.000 gitu kan. Jadi kita ambil rata-rata aja satu transaksi 5.000. Kalau kalian bisa transaksi 100 kali transaksi tiap hari, minimal paling nggak kalian dapat penghasilan 500.000 sehari guys. Jadi dengan begini kalian bisa semangat ya. Nanti akan saya kasih tips dan triknya. Makanya jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Ikuti terus video dari saya tentang pembahasan mengenai bagaimana optimalisasi sebagai agen drilling itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.